Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita akan ucapkan puji dan rasa syukur kita kehadiran Ilahi Rabbi Allah seluruh sekalian alam yang mana telah memberikan kita taufik, rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul, bermuajahah, bertatap muka dalam ikatan sayang ini di ruangan yang megah ini. Selanjutnya, salawat dan salam marilah kita haturkan, kita sampaikan kepada pembawa risalah terakhir Khatimul Anbiya menurut firman Nabi, yaitu Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan telah melakukan perubahan besar di semua lini kehidupan, baik di bidang peribadatan kepada Allah Sang Maha Pencipta maupun muamalah di tengah-tengah masyarakat di segala zaman. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembawa acara yang telah memberikan saya waktu dan tempat untuk berpidato di antara hadirin sekalian. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Andi Sentibali Rikman Fasil dari sekolah SD SMP Al-Azhar 21 Pontianak, Kalimantan Barat. Hadirin yang berbahagia serta warga kota Pontianak yang saya hargai, tentunya saya di sini akan membawakan pidato yang berjudul Membangun Ekonomi Islam. Saudara-saudara sekalian, di dalam hidup dunia tentulah kita tidak terlepas dari kebutuhan duniawi yang harus kita penuhi agar mampu bertahan hidup dalam arti yang seluas-luasnya, yaitu hidup di dalam kecukupan, hidup di dalam kebahagiaan, dan hidup di dalam keselamatan dunia maupun akhirat. Pemenuhan diri, keluarga maupun masyarakat tentulah melalui suatu proses kegiatan yang dilakukan manusia dengan alam maupun manusia stasi dengan yang lain. Kegiatan yang dilakukan manusia dalam kelompok masyarakat tentulah memerlukan suatu aturan yang melandasi agar sistem pemenuhan kebutuhan ini dapat berjalan dengan lancar. Bagi kita sebagai masyarakat Indonesia, kita dihadapkan banyak pilihan akan cara dan sistem ekonomi yang harus kita pilih. Setelah Indonesia merdeka, kita hanya menggunakan sistem ekonomi kapitalis yang menjadikan materi sebagai bahan dasar. Namun, apa yang kita lihat, ekonomi Indonesia
benar-benar terpuruk dan terburuk dibandingkan dengan negara-negara yang sedang berkembang seperti Malaysia, Brunei Darussalam maupun Filipina. Hadirin yang berbahagia, haruslah kita sadari bahwa sistem ekonomi kapitalis berdampak pada tergusurnya nilai-nilai etika dan moral dalam proses pemenuhan kebutuhan di suatu negara. Sistem ekonomi kapitalis hanya berorientasi kepada profit keuntungan belaka tanpa memperhatikan nilai-nilai sifat immaterial. Sistem ekonomi kapitalis hanya berpihak kepada yang mampu menggunakannya, sehingga terjadilah kesenjangan ekonomi yang sangat hebat antara si kaya dan si miskin. Saudara-saudara sekalian, masyarakat Indonesia terpulang mengharapkan akan perbaikan sistem ekonomi yang bisa mengantarkan rakyat Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan harapan-harapan para founder pendiri Republik Indonesia ini. Pertanyaannya, sistem ekonomi apa yang cocok untuk dibangun agar tercapainya masyarakat yang adil dan masyarakat yang makmur? Jawabannya ada pada hadirnya sistem ekonomi Islam yang merupakan sistem ekonomi asli yang bukan KW, seperti sistem ekonomi kapitalis yang mudah rusak dan hancur di dalam zaman. Hadirin yang berbahagia, ekonomi Islam yang bersumber dari ajaran-ajaran Islam atau lebih dikenal sebagai ekonomi syariah yang dibangun di atas keyakinan dasar bahwa alam dan segala isinya termasuk manusia adalah ciptaan Allah, dan sebagaimana manusia memang Khalifatul fil ardi, manusia berkewajiban menjalankan dua tugas utama, yaitu bertauhid kepada Allah dan memakmurkan dunia dengan cara-cara pemerintahannya. Begitu juga dengan sistem ekonomi Islam yang didasarkan pada keyakinan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, pembawa kabar gembira sekaligus uswatun hasanah bagi seluruh umat manusia. Dengan keyakinan ini dapat dipahami bahwa setiap upaya untuk menata perekonomian harus dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim dan juga termaktub di dalam Al-Hadis. Hadirin yang berbahagia, di dalam ajaran Islam diharamkannya riba seperti yang dilakukan oleh bank-bank konvensional. Hal ini termaktub di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqulu alladzi yatahabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innal bai'a mislu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha walau ma salafa wa amruhu ila Allah wa man ada fa ulaika ashabun nar fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Artinya, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti
akhirnya orang-orang dikemaskan syaitan karena gila. Dengan demikian itu, karena mereka mengatakan jual beli itu sama artinya dengan riba, padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang dapat peringatan dari Tuhannya dan ia berhenti, maka karena dahulu sekarang menjadi miliknya, dan urusannya itu terserah kepada Allah. Barang siapa yang mengulanginya lagi, maka mereka akan penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Saudara-saudara sekalian, pertanyaannya, mengapa Allah mengharamkan riba atau lebih dikenal sebagai menggunakan uang? Karena menggunakan uang alat penindasan, menggunakan uang merupakan sistem yang mengutamakan individu saja tanpa memperhatikan maslahat umat. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, marilah kita beralih kepada sistem perekonomian Islam yang mempunyai dua tugas utama, yaitu maslahat dan keadilan. Alhamdulillah, saat ini sudah terbentuknya lembaga-lembaga ekonomi yang berbasiskan kepada ajaran Islam seperti bank syariah, asuransi syariah, badan baitul mal dan lain sebagainya. Hadirin yang berbahagia serta warga kota Pontianak yang saya hormati, untuk itu marilah kita menyimpan dana dan mencari dana di lembaga-lembaga yang berbasiskan syariah agar apa yang kita peroleh bersifat halal dan berkah. Bagi kaum muslimin yang kaya, sadarilah bahwa Allah melarang hartamu berputar hanya untuk dirimu saja, dan yakinlah bahwa Allah akan membalas dan Allah berhak menggunakan apa-apa yang kalian berikan di bank syariah. Jadi, tanamkan semangat di jiwamu dengan semboyan, jaga bunga di antara kita. Sebelum saya mengakhiri pidato saya ini, sekali lagi saya mengajak para hadirin sekalian untuk membangun ekonomi Islam dengan cara menabung di bank syariah, yang diharapkan menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi Islam yang bisa mengantarkan rakyat Indonesia umumnya dan kaum muslimin khususnya menuju masyarakat yang adil dan makmur, dengan menjadikan Indonesia sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia serta warga kota Pontianak yang saya cintai, akhir kalam dari pidato saya ini, saya akan menyampaikan peribahasa Timur Tengah yang mengatakan, kuntur matola warkan matola. Lihat apa yang dikatakan dan jangan lihat siapa yang mengatakan. Begitu juga dengan sang kawan barat Marx yang mengatakan, semoga hidup abadi dan semoga suara